Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Hanan Eliasya dengan NPM 2024-21500-242. Saya berasal dari kelas R2F. Di sini, saya akan mempresentasikan materi saya mengenai bunyi oral dan bunyi nasal. Untuk memenuhi tugas mata kuliah fonologi bahasa Indonesia dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Irwan Siagian MPD. Pembahasan materi yang akan saya bahas yaitu: pertama, hakikat bunyi oral; kedua, jenis-jenis bunyi oral; ketiga, fungsi bunyi oral; keempat, hakikat bunyi nasal; kelima, jenis-jenis bunyi nasal; dan terakhir, fungsi bunyi nasal. Masuk pada bagian pertama yaitu hakikat bunyi oral. Masdur Muslich 2017 berpendapat bahwa bunyi oral adalah bunyi yang dihasilkan ketika udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut, sedangkan rongga hidung tertutup karena velum terangkat. Berdasarkan pendapat tersebut, bunyi oral ini dihasilkan ketika udara hanya keluar melalui rongga mulut saja, karena velum atau langit-langit lunak menutup jalur rongga hidung, sehingga tidak ada udara yang keluar melalui rongga hidung pada saat bunyi ini dihasilkan. Contohnya, pada saat pengucapan huruf P pada kata paku, kedua bibir akan saling menutup, lalu udara didorong keluar melalui rongga mulut setelah penutupan dilepas. Kemudian, menurut Iwan Romailan, Umul Hasanah, Jolanda Deshi Parinusa 2024 berpendapat bahwa vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan di saluran udara, sedangkan konsonan ini dihasilkan ketika udara keluar melalui rongga mulut. Berdasarkan pendapat tersebut, bunyi oral terbagi menjadi dua jenis, yaitu vokal dan konsonan. Masing-masing jenis ini memiliki bunyi yang berbeda-beda pada pelafalan bunyi yang keluar. Contohnya, seperti huruf E, I, U yang dihasilkan tanpa hambatan, sedangkan huruf T, G, dan R dihasilkan dengan adanya hambatan tertentu. Kemudian, Setyaningsih dan Rahardi 2014 berpendapat bahwa bunyi oral adalah bunyi yang dihasilkan ketika udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut. Berdasarkan pendapat tersebut, bunyi oral merupakan bunyi yang dihasilkan dari udara yang keluar dari rongga mulut, dan bunyi oral ini akan menghasilkan bunyi yang jelas. Contohnya pada huruf A, pada kata apa, udara ini akan keluar dengan bebas, tanpa ada hambatan, dan tanpa ada udara yang keluar dari hidung. Masuk kepada bagian sintetis bunyi oral. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa bunyi oral merupakan kategori penting dalam fonetik dan fonologi, karena melibatkan kerjasama antara sistem pernafasan dan organ ucap. Tujuan utama bunyi oral ini adalah untuk menghasilkan bunyi bahasa yang lebih jelas, bersih, sehingga kita juga dapat membedakan secara fonetis dan fonologis dari bunyi lainnya. Proses bunyi oral ini terjadi untuk menghasilkan bunyi bahasa yang dapat difahami secara jelas, terutama sebagai alat utama komunikasi lisan. Bunyi ini muncul karena adanya koordinasi sistem pernafasan dan organ ucap yang mengarahkan udara keluar hanya melalui rongga mulut dan tanpa melibatkan rongga hidung. Kemudian kita masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu jenis-jenis bunyi oral. Jenis-jenis bunyi oral ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, vokal oral, yang kedua, konsonan oral. Kemudian kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu vokal oral. Verhaar JWM 2010 berpendapat bahwa bunyi yang dihasilkan keluar tanpa hambatan dan dikelompokkan berdasarkan posisi dan tinggi lidah. Menurut pendapat di atas, udara ini akan keluar dengan bebas hanya melalui mulut saja, dan posisi lidah ini akan membantu udara untuk mengeluarkan bunyi sesuai letak tinggi lidah tersebut. Contohnya, pada bagian depan dan posisi lidah tinggi, hal ini akan mengeluarkan kata ini, karena lidah ini akan naik pada langit-langit mulut dan menghasilkan bunyi tersebut. Dan ada juga pada bagian tengah dan posisi lidah rendah. Hasil ini yaitu terdapat pada bunyi apa, karena posisi lidah tidak berubah, hanya akan pada posisi rendah
atau ada di bawah. Kemudian, Darjo Widodo Sunjono 2010 berpendapat bahwa bahasa Indonesia ini memiliki 5 vokal utama dikarenakan diucapkannya tanpa melalui rongga hidung dan tanpanya ada hambatan artikulasi. Menurut pendapat di atas, ada 5 vokal utama dalam bahasa Indonesia karena huruf itu hanya keluar melalui rongga mulut saja dan tidak terdapat hambatan pada saat artikulasi atau pelafalannya. Contohnya, pada huruf A, I, U, dan O, masing-masing huruf ini memiliki contoh kata yaitu A adalah anak, I adalah ibu, U adalah untuk, E adalah enak, dan O adalah obat. Kemudian, Krida Laksana Harimurti 2010 berpendapat bahwa bunyi oral adalah bunyi ujaran yang dihasilkan tanpa hambatan berarti dan keluar melalui mulut. Menurut pendapat di atas, vokal ini dihasilkan tanpa memiliki hambatan ya untuk melafalkan huruf atau kata. Dan udara pun yang keluar hanya melalui mulut saja tanpa ada pengaruh rongga hidung. Contohnya, pada huruf vokal U yang dihasilkan dari huruf ini adalah bunyi usaha. Kemudian kita masuk kepada bagian kedua, yaitu konsonan oral. Abdul Chair 2013 berpendapat bahwa konsonan adalah bunyi yang dihasilkan ketika arus udara mengalami hambatan di rongga mulut. Jika udara hanya keluar melalui mulut dan tidak melalui hidung dikarenakan velum menutup rongga hidung. Menurut pendapat di atas, jika udara mengalami hambatan pada rongga mulut dan udara pun hanya keluar melalui rongga mulut, maka hal ini disebut dengan konsonan. Tanpa hambatan tersebut, maka bunyi ini tidak akan disebut konsonan. Contohnya, terdapat 2 jenis hambatan, yaitu penutupan total seperti huruf P, T, dan K. Kemudian ada yang penyempitan sebagian, yaitu huruf S, F, dan L. Seperti pada kata tahu, ini termasuk hambatan penutupan total, dan susu termasuk penyempitan sebagian. Kemudian, Siti Munifah 2017 berpendapat bahwa konsonan oral terjadi ketika udara dari paru-paru tidak dialirkan melalui hidung, melainkan sepenuhnya melalui rongga mulut. Proses ini terjadi karena velum menutup rongga hidung sehingga bunyi tidak bersifat sengau. Menurut pendapat di atas, hasil bunyi yang keluar dari konsonan ini bersifat jelas karena tidak terdengar sengau atau dengung. Dikarenakan udara dari paru-paru tidak dialirkan melalui hidung namun hanya melalui mulut saja. Contohnya pada kata kunci, bagian belakang lidah ini akan menyentuh langit-langit lunak kemudian diturunkan kembali. Dan seperti pada kata pintu, bibir akan tertutup kemudian dibuka secara tiba-tiba, barulah udara keluar melalui mulut. Kemudian Evi Zaria 2025 berpendapat bahwa konsonan oral adalah bunyi ujaran yang keluar hanya melalui mulut dan mengalami hambatan artikulatoris seperti penutupan atau penyempitan saluran udara oleh lidah, bibir, dan bagian lain dari organ berbicara. Menurut pendapat di atas, pada huruf konsonan itu terdapat hambatan artikulatoris yang membuat adanya penutupan atau penyempitan saluran udara pada organ berbicara. Contohnya, pada kata sapu, pada kata tersebut terdapat penyempitan saluran udara dalam pelafalan huruf S. Dan pada kata foto, ada penyempitan antara bibir bawah dan gigi atas dan kemudian menghasilkan bunyi huruf F. Kemudian kita masuk kepada bagian fungsi bunyi oral. Fungsi bunyi oral ini terbagi menjadi 2, yaitu vokal oral yang berfungsi sebagai pembina makna dan konsonan oral berfungsi untuk kejelasan artikulasi. Masuk kepada bagian pertama, yaitu vokal oral. Abdur Khair 2014 menyatakan bahwa vokal adalah bunyi yang keluar dari saluran suara tanpa hambatan dan menjadi inti suku kata. Berdasarkan pendapat tersebut, vokal oral adalah bunyi yang dihasilkan tanpa adanya hambatan, berarti udara keluar hanya melalui rongga mulut saja. Berfungsi untuk menjadikan pembeda makna dan inti suku kata. Contohnya, pada bunyi I pada kata ini,
dan huruf E pada kata enak. Kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu konsonan oral. Danawati dan kawan-kawan 2017 menyatakan bahwa konsonan diklasifikasikan berdasarkan tempat artikulasi dan bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan berarti dalam aliran udara melalui rongga mulut. Berdasarkan pernyataan tersebut, konsonan merupakan bunyi yang dihasilkan dengan hambatan tertentu dalam aliran udara. Konsonan juga mengklasifikasikan konsonan berdasarkan tempat artikulasinya. Hal ini berfungsi untuk kejelasan artikulasi atau membantu segmentasi ujaran. Dan hal ini juga menghasilkan bunyi pada huruf P, T, K, B, D, G pada titik artikulasi letupan, dan S, H, F, dan V pada titik artikulasi gesekan. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu hakikat bunyi nasal. Mas Nur Muslich 2017 menyatakan bahwa bunyi nasal ini adalah bunyi konsonan, yang berarti apabila udara dari paru-paru keluar melalui rongga hidung, maka rongga mulut ini akan ditutup dan velum diturunkan. Berdasarkan pendapat tersebut, bunyi nasal ini terjadi karena udara yang berasal dari paru-paru keluar melalui hidung, karena velum ini diturunkan. Contohnya pada huruf M, bibir akan tertutup rapat dan udara akan keluar melalui rongga hidung. Kemudian Sutrimah dan kawan-kawan 2023 menyatakan bahwa bunyi konsonan ini dihasilkan apabila udara keluar melalui rongga hidung karena terdapat hambatan tertentu dan saluran udara di rongga mulut tertutup. Berdasarkan pendapat tersebut, bunyi nasal ini termasuk ke dalam kategori konsonan dikarenakan bunyi yang keluar ini terdengar samar atau dengung karena terdapat hambatan tertentu. Contohnya pada huruf eng. Di dalam kata bang, bunyi yang dihasilkan terdapat samar atau terdengar dengung dan udara yang keluar melalui rongga hidung. Kemudian Setya Ningsi dan Rahardi 2014 menyatakan bahwa bunyi nasal dalam bahasa Indonesia termasuk ke dalam konsonan berdasarkan jalan keluarnya udara, karena udara keluar melalui hidung. Berdasarkan pendapat tersebut, bunyi nasal ini termasuk ke dalam kategori konsonan, dikarenakan jalur udara yang keluar melalui hidung bukan melalui mulut. Contohnya pada kata nama, pada huruf N, mulut akan terbuka, namun udara akan tetap keluar melalui hidung, karena velum diturunkan, maka terjadi seperti itu. Kita masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu sintetis bunyi nasal. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat kita simpulkan bahwa bunyi nasal ini termasuk jenis konsonan, dikarenakan udara yang keluar dari paru-paru hanya keluar melalui rongga hidung tanpa melibatkan rongga mulut. Hal ini juga disebabkan karena rongga mulut ini tertutup oleh organ bicara seperti misal lidah ataupun bibir, dan velum pun akan diturunkan, maka udara hanya mampu keluar melalui rongga hidung tanpa melibatkan rongga mulut. Karena adanya hambatan di rongga mulut, bunyi nasal akan tetap dikategorikan sebagai konsonan, meskipun arah keluarnya udara berbeda daripada bunyi konsonan oral. Tujuan utama bunyi nasal adalah untuk membentuk kata bermakna, menyusun sistem fonem yang lengkap, mempermudah pengucapan, dan memberi ciri khas dalam komunikasi lisan. Kemudian kita masuk kepada bagian jenis-jenis bunyi nasal. Yang pertama ada nasal bilabial, kedua nasal alveolar, yang ketiga ada nasal velar, dan yang keempat nasal palatal. Kemudian kita masuk kepada bagian pertama, yaitu nasal bilabial. Abdul Khair 2014 menyatakan bahwa konsonan bilabial ini melibatkan penutupan kedua bibir, menghasilkan hambatan total pada saluran suara. Velum diturunkan sehingga udara hanya keluar melalui hidung. Berdasarkan pendapat tersebut, proses terjadinya konsonan bilabial ini yaitu menutupnya kedua bibir dan terdapat hambatan total pada saluran udara, dan akhirnya udara pun keluar hanya melalui rongga hidung. Contohnya pada kata mimpi dan manis pada huruf M, bibir akan tertutup rapat dan hal itu menyebabkan udara keluar melalui rongga hidung. Kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu nasal alveolar. Iwan Romailan, Umul Hasanah, Jolanda Desi Parinusa 2024 menyatakan
bahwa konsonan nasal alveolar ini sebagai bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah yang menempel pada gusi dan velum diturunkan sehingga udara hanya keluar melalui rongga hidung saja. Berdasarkan pendapat tersebut, jika ujung lidah ini menempel pada gusi atau langit-langit lunak, dapat menutup aliran udara dan pada saat velum diturunkan, udara tersebut akan mengalir keluar melalui hidung. Contohnya pada kata nasi, beban, pada huruf N terdapat penekanan suara yang dihasilkan dari ujung lidah yang menempel pada gusi atas, kemudian diturunkan dan alhasil udara keluar melalui hidung. Kemudian kita masuk kepada bagian ketiga yaitu nasal velar. Tri Mastoyo 2018 berpendapat bahwa konsonan nasal velar dijelaskan sebagai bunyi yang terbentuk ketika pangkal lidah menekan velum dan udara hanya keluar melalui hidung saja. Berdasarkan pendapat tersebut, jika ujung lidah menempel pada gusi atas, akan terdengar bunyi yang sedikit menekan dan sedikit berdengung atau sengau karena ujung lidah menahan pada bagian langit-langit lunak. Contohnya pada kata ngarai, sayang, dan kurung adalah hasil dari hambatan di velum oleh pangkal lidah dan udara akan keluar melalui hidung dan kemudian menghasilkan huruf eng. Kemudian kita masuk kepada bagian nasal palatal. Tri Mastoyo 2018 berpendapat bahwa konsonan nasal palatal terbentuk ketika daun lidah menempel pada langit-langit keras. Velum akan diturunkan sehingga udara dari paru-paru akan keluar melalui hidung, bukan mulut. Berdasarkan pendapat tersebut, jika daun lidah menempel pada gusi atas, akan terdengar bunyi yang tertahan yang dihasilkan dari huruf N. Contohnya, pada kata senyap, nyaman, dan penyu, daun lidah akan menyentuh langit-langit keras atas dan terdengar bunyi yang sedikit tertekan pada huruf N. Kemudian kita masuk kepada fungsi bunyi nasal. Terdapat 4 bagian, yaitu nasal bilabial berfungsi sebagai pembentukan kata, nasal alveolar sebagai pembentukan morfem, nasal velar sebagai pembeda makna, dan nasal palatal sebagai pembentuk struktur kata. Kemudian kita masuk kepada bagian fungsi yang pertama, yaitu fungsi nasal bilabial huruf M. Wendy Widyaratna 2021 menyatakan bahwa konsonan nasal bilabial ini terjadi ketika artikulator aktifnya adalah bibir bawah dan artikulator pasifnya adalah bibir atas. Berdasarkan pernyataan tersebut, bunyi nasal bilabial ini dihasilkan dengan menutup kedua bibir sehingga udara dari paru-paru akan keluar melalui rongga hidung. Nasal bilabial ini juga berfungsi sebagai fonem konsonan dalam bahasa Indonesia dan punya peran penting juga dalam pembentukan kata. Dan nasal bilabial ini juga menghasilkan bunyi pada kata mama. Akan terjadi getaran pada bibir atas dan bibir bawah pada saat pelafalan huruf M tersebut. Kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu nasal alveolar. Wendy Widyaratna 2021 menyatakan bahwa konsonan nasal apiko-alveolar terjadi ketika artikulator aktifnya adalah ujung lidah dan artikulator pasifnya adalah gusi. Berdasarkan pernyataan tersebut, nasal alveolar adalah bunyi yang dihasilkan ketika ujung lidah pada gusi atas sehingga aliran udara dari paru-paru dialihkan melalui rongga hidung. Hal ini juga berfungsi pada pembentukan morfem, terutama pada proses afiksasi, seperti awalan men yang sering mengalami asimilasi fonemik. Nasal alveolar juga menghasilkan bunyi pada kata me ditambah tulis dan menghasilkan kata menulis. Pada huruf N muncul sebagai hasil dari penyesuaian bunyi dengan fonem awal kata dasar. Kemudian kita masuk kepada bagian ketiga, yaitu nasal velar. Wendy Widyaratna 2021 menyatakan bahwa konsonan nasal dorsovelar terjadi ketika artikulator aktifnya adalah pangkal lidah dan artikulator pasifnya adalah langit-langit lunak. Berdasarkan pendapat tersebut, nasal velar adalah bunyi konsonan yang dihasilkan ketika menempelkan bagian belakang pada langit-langit lunak, kemudian aliran udara akan dilepaskan melalui hidung. Hal ini berfungsi pada bunyi eng seperti fungsi fonemik, artinya berperan sebagai pembeda makna kata dari kata lain yang memiliki fonem yang berbeda. Hal ini juga menghasilkan bunyi pada kata nganga,
bunyi eng bersifat kontrasif dengan bunyi lain dan membentuk pasangan minimal. Kemudian kita masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu nasal palatal. Windy Widiaratna 2021 menyatakan bahwa konsonan nasal mediopalatal atau laminopalatal terjadi ketika artikulator aktifnya adalah bagian tengah lidah dan artikulator pasifnya adalah langit-langit keras. Berdasarkan pernyataan tersebut, nasal palatal adalah bunyi yang keluar ketika menempelkan bagian tengah lidah ke bagian langit-langit keras dan udara kemudian akan keluar melalui rongga hidung. Hal ini berfungsi untuk membantu pembentukan struktur suku kata yang umum dalam bahasa Indonesia. Hal ini juga menghasilkan bunyi pada kata awal nyanyi, nyata, nyala, dan pada kata tengah banyak, menyala, dan penyair. Simpulan pada pembahasan saya hari ini adalah bunyi oral dan bunyi nasal adalah dua jenis bunyi yang dibedakan berdasarkan jalur keluarnya udara pada saat kita berbicara. Dua jenis ini juga memiliki ciri khas masing-masing, dan dalam bahasa, keduanya memiliki peran sama-sama penting. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya bunyi ini, mulai dari posisi lidah, gerakan langit-langit, hingga penggunaan rongga mulut dan rongga hidung. Masing-masing juga memiliki fungsi penting. Dengan demikian, baik bunyi oral maupun bunyi nasal memiliki peran esensial dalam pembentukan, pelafalan, dan pemahaman makna kata dalam komunikasi dalam bahasa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.